Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, insya Allah teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya juga ya, termasuk pengalaman dalam kemualafan saya gitu ya, atau dalam hijrah saya kepada Islam. Di dalam fase-fase hijrah, saya itu memang ini ya, rada kesulitan tentang menjalankan syariat Islam. Apalagi kalau ya ini umum banget ya, saya juga sering nanya sama mualaf-mualaf yang lain seperti kayak Koh Wendy, terus kemudian Bang Helgar dan seterusnya. Itu banyak sekali saya sharing, Bang, antum yang paling sulit ketika jalani syariat itu yang mana, Bang? Kalau saya pribadi, saya ini ya, apa namanya, sholat subuh itu sangat sulit. Sholat subuh sangat, apa ya, buat saya itu ya sulit, karena memang saya setiap hari ketika belum jadi muslim itu bangun subuh itu ya jarang banget gitu, terkecuali kalau mau pulang kampung, dan itu pun waktunya tertentu ya, nggak setiap hari ya. Nah sekarang ketika sudah masuk Islam atau menjadi seorang muslim, saya punya kewajiban untuk bangun subuh. Akhirnya mau nggak mau ya, karena kewajiban dan itu juga adalah perintah Allah gitu, maka saya mau nggak mau memang harus bangun. Saya mencoba bangun, tapi agak sulit ya. Awal-awal saya bangun itu nggak bangun, tapi bangun jam 10. Saya tanya sama Ustadz saya, Ustadz ini bagaimana, saya belum sholat subuh, saya sudah jam 10 siang ini bagaimana? Kata Ustadznya, ya udah nggak apa-apa, sholat aja sekarang dan seterusnya. Besok-besok harus lebih semangat lagi bangunnya dan gitu. Ya itulah awal-awal ketika saya menjalankan syariat Islam itu agak sulit ya, karena belum terbiasa. Dan beranjak seiring berjalannya waktu, karena memang saya kan puas terhadap Islam ya, apalagi ketika saya dapat Tuhan yang dinamakan Allah itu ya, saya seolah-olah merasa, wah iya, ini kan dia tuh apa ya, Tuhan Allah gitu kan ya, dan yang paling tahu tentang manusia adalah ya Allah gitu. Nah saya dapat dorongan seperti itu, teman sekalian, dan saya mikir gini, artinya kalau Allah menyuruh sesuatu berarti Allah pengen kebaikan untuk penciptaannya, seperti itu. Saya analogikan seperti handphone misalnya. Handphone itu kan ada manual instruction-nya ya. Manual instruction itu dibuat untuk supaya handphone itu dijaga dengan baik dan digunakan sesuai dengan aturan-aturannya. Kalau ada handphone yang nggak sesuai aturannya, maka bisa jadi handphone itu blank dan seterusnya. Makanya ada anjuran-anjurannya. Maka pencipta handphone itu nyiptain manual instruction ya, untuk apa? Untuk biar yang gunain handphonenya menjadi baik. Seperti itu. Sama Allah juga. Saya mikir, iya benar ya. Allah itu nyiptain perintah ataupun menyuruh setiap hambanya untuk menjalankan syariat itu bukan semata-mata untuk kebaikan Allah pribadi. Seperti itu, saya mikir begitu. Nggak mungkin lah Allah ada keuntungan pribadi yang Allah dapat gitu dari apa yang dia perintah, karena dia kan sang kholik, sang pencipta, dan sang pencipta itu tahu bagaimana makhluk itu beraktivitas dan seterusnya. Nah maka saya mikir seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya jadi terbiasa, bahkan bukan hanya sholat subuh ya, seperti syariat-syariat Islam yang lainnya pun saya coba untuk jalani. Awal-awal waktu saya ngaji itu, saya ingat banget, saya itu masih punya utang riba. Ketika saya ngaji, dan saya belum cerita sama Ustadz saya. Ternyata saya tanyakan, Ustadz ini saya ada motor dan seterusnya. Terus ini kayaknya boleh nggak nih saya ngeredit dengan cara begini-begini. Dan ternyata kita sudah mengetahui bahwa hukum ngeredit motor menggunakan leasing itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh, sorry. Nah, maka langsung tanpa basa-basi. Karena saya tahu siapa yang nyuruh, siapa yang larang, Allah, maka saya langsung balikin motornya. Itu pas ketika saya balikin motor ya, subhanallah, banyak sekali orang-orang yang mencemooh saya. Misalnya, itu apaan sih, orang nggak jelas banget, motor baru ngeredit gitu kan, itu toto dibalikin, ini apaan sih, kayak gitu. Banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip ya, ngeledek-ngeledek dan seterusnya seperti itu.
Nah, kalau saya bisa ambil ibroh dari kisah saya yang tadi saya ceritakan, bahwa setiap umat muslim ketika menjalankan syariat Islam, maka dia nggak akan pernah lolos daripada ujian. Seperti itu. Baik dia itu muslim yang taat maupun muslim yang misalnya belum taat semaksimal mungkin. Semuanya pasti kena ujian. Maka menjalankan syariat Islam itu pasti ada ujiannya. Ya termasuk orang-orang yang berdakwah misalnya. Kalau kita bisa lihat ulama kita sedang kriminalisasi dan seterusnya, yaitu karena mereka menjalankan syariat secara utuh gitu, karena mereka menginginkan aturan Islam dalam hidupnya, dan apapun yang keluar daripada dirinya ya bagaimana Allah mau. Maka seperti itulah adalah ujian teman-teman sekalian. Maka orang yang menjalankan syariat itu nggak rugi. Kalau saya bilang nggak rugi, kenapa? Karena dia menjalankan sesuatu bukan karena diri dia sendiri, akan tapi dia ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ibroh yang bisa kita ambil di sini adalah orang yang senantiasa menjalankan syariat ataupun kemudian mendakwahkan syariat ataupun menyebarkan luas syariat Islam, maka dia nggak akan pernah luput daripada ujian. Termasuk menjalankan syariat untuk pribadi. Kayak saya tadi saya cerita, saya dulu memang nggak begitu humble untuk menjalankan syariat, tapi ketika sudah niat karena Allah, dan kemudian saya juga tahu fadilahnya ketika saya menjalankan syariat, maka ujian datang sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kita menjalankan syaratnya itu secara besar, maka yang pasti ujiannya juga sangat besar seperti itu. Ya bisa kita lihat faktanya banyak sekali teman-teman sekalian. Maka itulah cerita saya ketika saya awal-awal menjalankan syariat dan sampai sekarang, insya Allah. Dan saya juga minta doanya buat teman-teman semua ya, sehingga saya juga istiqomah insya Allah, dan saya juga bisa menjalankan syariat Islam ini sepenuhnya. Dan bagi teman-teman semua yang muslim ataupun yang mu'alaf, pegang teguhlah syariat Islam, jangan sampai lepas gitu kan ya, dan jalanlah di dunia ini sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Kita nggak lebih tahu daripada Allah, kita nggak lebih paham daripada Allah, kita nggak lebih tahu tentang makna hidup sesungguhnya kecuali Allah. Maka Allah lah yang paling paham tentang diri kita sendiri, dan yang paling paham tentang apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita tuju, dan seterusnya. Maka itu nasihat saya buat teman-teman sekalian yang muslim maupun yang mu'alaf. Sekali lagi teman-teman sekalian, mohon doakan saya agar senantiasa istiqomah, bisa menjalankan syariat Islam secara seluruhnya, dan bisa juga untuk mendakwahkannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi teman-teman sekalian. Dan info lagi buat teman-teman sekalian yang nonton sampai habis. Kalau misalnya teman-teman sekalian punya kenal seorang mu'alaf gitu kan ya, dan dia kisahnya luar biasa, bagus, dan seterusnya, maka teman-teman sekalian bisa tulis mu'alaf itu di kolom komentar di YouTube saya. Nanti insya Allah saya hubungin untuk kita wawancara di channel YouTube Ngaji Cerdas insya Allah. Itu saja, sekali lagi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.